Apa yang akan terjadi jika kita malas Halo belajar? teman-teman, aku mau tahu semuanya. Selamat datang kembali di Aku Mau Tahu Semuanya. Pernah kalian merasa bahwa belajar tuh seperti mendaki gunung yang tidak ada habisnya? Sementara rebahan, main game, atau sekadar melamun rasanya jauh lebih nikmat. Kita sering berpikir, bolos kali aja tidak apa-apa, atau nanti aja belajarnya. Besok juga masih ada waktu. Tapi, pernahkah kamu benar-benar membayangkan apa yang akan terjadi jika rasa malas itu menang? Apa jadinya jika kita benar-benar berhenti belajar hari ini dan membiarkan otak kita mogok? Bekerja untuk waktu yang lama ternyata dampaknya jauh lebih menyeramkan daripada nilai merah di raport. Otak kita itu mirip dengan otot. Kalau tidak pernah dilatih, dia akan menyusut, bukan ukuran fisiknya, tapi kemampuannya. Saat kita malas belajar dan mau berhenti memproses informasi baru, sinapsis atau jalur komunikasi di otak kita menjadi lemah. Kita akan mulai merasa sulit dan fokus, daya ingat menurun, dan bahkan untuk memahami masalah sederhana pun rasanya otak menjadi lemot. Ini disebut dengan stagnasi kognitif. Jika dibiarkan, kemampuan kita untuk berpikir kritis akan tumpul dan kita akan menjadi orang yang sangat mudah dipengaruhi karena tidak memiliki dasar pengetahuan untuk menyaring informasi. Dunia yang berlari meninggalkan kita, dunia tempat tinggal kita tidak pernah berhenti bergerak. Teknologi berkembang, ilmu pengetahuan baru ditemukan setiap detik, dan cara kerja dunia berubah dengan sangat cepat. Jika kita malas belajar, kita sebenarnya sedang diam di tempat sementara. Orang lain terus berlari ke depan. Bayangkan 10 tahun dari sekarang, ketika teknologi sudah semakin canggih, tapi kamu masih memiliki pengetahuan yang sama dengan dirimu saat ini. Kamu akan merasa seperti orang asing di duniamu sendiri. Kesempatan kerja akan ditutup, dan kamu akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan yang ada di depan mata. Hilangnya peluang dan kebebasan memilih. Kemalasan belajar adalah pencuri peluang paling ulung. Ketika kita tidak memiliki ilmu, pilihan hidup kita menjadi sangat terbatas. Kita mungkin terpaksa mengambil pekerjaan yang tidak kita sukai hanya karena kita tidak punya kualifikasi untuk pekerjaan impian. Kita kehilangan kebebasan untuk menentukan masa depan kita sendiri. Orang yang memiliki banyak ilmu punya banyak pintu yang bisa dibuka sementara. Orang yang malas belajar seringkali harus puas dengan pintu apapun yang kebetulan terbuka untuk mereka, atau tidak ada pintu sama sekali. Kerentanan terhadap penipuan dan hoaks ini adalah salah satu dampak yang paling nyata di era digital. Tanpa pengetahuan dan kebiasaan belajar, kita akan kehilangan kemampuan untuk membedakan mana fakta dan mana fiksi. Kita akan menjadi sasaran empuk bagi penipuan, janji-janji palsu, dan berita hoaks yang menyesatkan. Orang yang malas belajar cenderung menelan informasi mentah-mentah tanpa riset. Akibatnya, kita bisa mengambil keputusan salah yang merugikan diri sendiri maupun keluarga hanya karena kita tidak tahu bagaimana cara membedakan kebenaran dari kebohongan. Penyesalan di masa tua mungkin sekarang rasanya menyenangkan untuk bersantai, tapi waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa kita beli kembali. Banyak orang di masa tua mereka menyesal bukan karena hal yang mereka lakukan, tapi karena hal yang tidak mereka pelajari saat mereka punya kesempatan. Rasa malas hari ini adalah benih penyesalan dari masa depan. Di masa depan, kita akan melihat ke belakang dan berpikir, seandainya dulu aku lebih rajin, mungkin hidupku akan berbeda. Belajar memang melelahkan, tapi rasa lelah karena belajar jauh lebih baik daripada rasa pedih karena penyesalan yang terlambat. Bangkit dan mulai sekarang, tapi tenang, teman-teman, selama napas masih ada,
Belum ada kata terlambat untuk mulai belajar. Kamu tidak harus langsung menguasai semuanya dalam satu malam. Mulailah dengan langkah kecil, baca satu halaman buku, tonton satu video edukasi, atau pelajari satu kata baru setiap hari. Belajar adalah investasi paling berharga untuk dirimu sendiri. Ingat, rasa malas itu seperti karat, pelan-pelan merusak jika dibiarkan, tapi bisa dibersihkan jika kita punya kemampuan. Jadi, yuk kita tutup gamemu sebentar, buka bukumu, dan mari kita jelajahi dunia karena kita ingin tahu semuanya. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Dadah!